Selamat berjumpa kepada para peserta workshop pengolahan dan penyajian data grafis dan GIS ya. Jadi khususnya yang penyajian pengolahan dan penyajian GIS. Saya akan memberikan 3 materi di sini terkait dengan eh, pengantar GIS untuk kesehatan, kemudian di mana saja kita mendapatkan sumber data dan aplikasinya, contohnya akan seperti apa. Nah, pengantar yang saya berikan ini nanti eh, akan memanfaatkan data atau akan dimanfaatkan di dalam kegiatan praktek kita, ya. Jadi ini pengantar, silahkan nanti mau ditonton sambil santai. Kemudian silahkan kalau ada beberapa pertanyaan atau yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan atau ada hal-hal yang ingin eh, ditanyakan lebih jauh dari apa yang saya sampaikan, besok kita akan bertemu dan akan kita bahas ya. Silahkan dipersiapkan pertanyaannya dan hal-hal apa saja yang terkait dengan materi yang saya sajikan saat ini. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar ya, eh, kesehatan untuk pengantar JS untuk kesehatan. Saya akan tampilkan di sini. Ya, sudah bisa dilihat di layar ya. Jadi pengantar sistem informasi geografis untuk kesehatan. Nah, sistem informasi geografis ini biasanya disingkat dengan SIG. Dalam istilah asing biasanya disebut dengan GIS ya. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System. Kadang juga disebut dengan Geographical Information Systems ya. Jadi tergantung dari mana informasi ini disampaikan. Eh, saya sekalian memperkenalkan diri. Ini alamat email saya dan juga saya eh, biasa dipanggil Pak Brandy. Monggo nanti silahkan kalau ketemu di kegiatan pelatihan bisa panggil saja dengan Pak Brandy. Nanti saya akan dibantu oleh eh, Mas Arung dan Mas Angger yang akan mendampingi teman-teman semua pada saat melakukan kegiatan praktek. Jadi ini pengantar memang saya sengaja lebih santai saja ya. Bisa nanti saya rekam dan bisa ditonton teman-teman kapanpun. Nah, saran saya nanti ditonton sebelum kita praktek ya, Iya benar. agar eh, agar nanti pada saat praktek kita sudah punya gambaran sedikit tentang apa itu GIS ya. Baik, saya akan mulai dengan materi saya yang pertama ya, yaitu pengantar sistem informasi geografis untuk kesehatan. Nah, pengertian informasi geografis itu adalah informasi tentang tempat-tempat di permukaan bumi ya. Jadi informasi yang berkait dengan apa dan di mana itu menjadi core ya, menjadi hal yang penting di dalam GIS ya.
Jadi kalau kita punya informasi tentang gejala atau objek atau apapun itu yang mempunyai definisi tertentu, kemudian kita letakkan informasi tersebut atau objek tersebut, informasi dari objek tersebut atau yang biasa kita sebut dengan atribut data, itu kita letakkan di mana tempatnya, lokasinya, maka kita berharap bahwa aspek-aspek spasial atau aspek keruangan atau tempat ini bisa digali lebih jauh, ya. Nah, ini yang apa jadi core dari GIS, ya. Dan perlu Bapak Ibu ini, kalau saya belum tahu juga nih ada Bapak atau ibunya ya, atau peserta saja ya. Jika nanti para peserta ingin ingin apa mengetahui manfaat apa saja dari GIS, itu nanti sebenarnya terkait dengan semua yang berkaitan dengan keberadaan objek tersebut atau objek apa informasi tersebut. Nah, saat ini sudah ada undang-undang yang menetapkan bahwa data geospasial menjadi hal yang penting dalam kegiatan pembangunan nasional. Jadi nanti suka tidak suka, mau tidak mau, kita juga akan terjun masuk ke dalam GIS ini, ya. Jadi ini bagus sekali. Jadi apa yang diselenggarakan oleh PT Indonesia Husada Mandiri ini untuk mensosialisasi dan juga untuk menerapkan GIS ini untuk kepentingan teman-teman semua, ya. Jadi ini yang memang kita harapkan, dan ke depannya nanti semua informasi ini juga akan spasial, ya. Nah, karena hampir semua informasi objek itu bisa dispasialkan, ya, hampir semua, walaupun tidak semua, tetapi hampir semuanya ya itu bisa kita spasialkan. Nanti kita bisa buktikan di sana. Nah, informasi ini dapat bervariasi, ya, dari yang sangat rinci hingga sangat umum. Kadang-kadang kita menyebutnya dengan skala, ya, skala. Makanya ada yang skala besar, ada yang skala kecil, ya, ada yang skala rinci, ada yang skala global, ya. Makanya kapan kita menggunakan data tersebut sangat tergantung dari kepentingan kita, ya. Nah, ini penting sekali. Jadi apa sih yang bisa kita gali dari data geospasial ini, ya? Nah, informasi spasial itu menjelaskan banyak hal, ya, menjelaskan banyak hal, di antaranya yang terkait dengan ukuran dan informasi spasial, ya, ukuran-ukuran dan informasi spasial. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya begini. Jadi, kalau pertanyaan-pertanyaan di sebelah kiri saya itu disampaikan, maka itulah yang nanti informasinya dapat kita pakai, ya, dapat kita gunakan. Nah, di sana bisa kita lihat, ya, ada di mana lokasinya, ya, kemudian kemana arahnya, ya, kemudian berapa jaraknya dan seterusnya, sampai berkaitan dengan bersinggungan dengan, ada di dalam atau di luar objek yang lain. Nah, ini semuanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, inilah yang nanti akan menjadi nilai tambah dari GIS, ya. Ini contohnya di sebelah kanan kita, ya. Kalau di mana, kalau ditanya di mana tempatnya, misalnya di sini. Kalau kita dari sini ke tempat yang lain, nah misalnya di sini, kita bisa mengukur jaraknya kemana arahnya, ya. Ya, ini sekarang sadar nggak ya, kita sudah menggunakan GIS ya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mungkin Bapak Ibu biasa pakai Gojek, Gokar, ya, Grab atau apapun itu, ya. Saya menyebutkan anonim merek, nggak apa-apa ya, karena itu sudah terbiasa kita lakukan, ya. Nah,
Mereka atau pelayanan tersebut sudah memanfaatkan GIS secara masif ya. Artinya dia sudah menggunakannya itu untuk menghitung biaya perjalanan, untuk menghitung waktu perjalanan dan seterusnya ya. Jadi waktu ini juga, oh ini saya agak lupa nih. Waktu ya, ya waktu belum saya masukkan di sini ya. Jadi waktunya kapan ya, volume dan seterusnya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh geospasial. Termasuk bentuknya, sebarannya, polanya, dan seterusnya. Kadang-kadang kita sering diberi pertanyaan seperti ini. Bangunan atau lahan kita atau tanah kita itu bentuknya apa ya? Persegi panjang, bulat, atau segi empat. Nah, sebenarnya kita kalau membuat laporan seringkali kita tulis, oh luas area kita sekian gitu, atau bentuk area kita memanjang ya. Itu kalau dengan GIS dia akan menentukannya secara komputerisasi ya. Jadi nggak perlu lagi kita tulis, langsung kita menggunakan suatu model atau menggunakan suatu eh, apa namanya aplikasi yang ada di GIS untuk mengetahui bentuknya, luasnya ya, kemudian sebarannya dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan di situ. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ya, SIG akan menjawab ya. Sebentar saya sambil ngecek. Ya, SIG akan menjawab berbagai permasalahan yang terkait dengan keberadaan suatu objek atau fenomena ya. Sekaligus melihat keterkaitan yang ada padanya. Nah, ini salah satu peran SIG ya. Teknologi komputer berkembang dalam basis spasial. Jadi memungkinkan analisis ini dilakukan. Jadi memang JS ini mulai banyak berkembang pada saat teknologi komputer itu juga berkembang, kurang lebih sekitar tahun 80-an ya. Maka kemudian teknologi komputer ini digunakan ya untuk kepentingan analisis spasial. Apakah dulu belum ada analisis spasial? Sudah ya. Sebenarnya analisis spasial itu sudah dilakukan jauh sebelum GIS itu mulai digembar-gemborkan ya. Jauh sebelumnya sudah ada analisis spasial. Nah, tetapi belum memanfaatkan komputer karena kalau kita menggunakan manual prosesnya bisa panjang dan lama ya. Tetapi dengan adanya komputer itu kita bisa menjalankan, mengolah dan menganalisisnya dengan lebih cepat ya. Nah, inilah keuntungan dari teknologi komputer. Sehingga dengan adanya teknologi komputer ini sebenarnya eh, mengakselerasi pemanfaatan data geospasial ke depan ya. Nah, ini sehingga kita nanti nggak akan terlepas dari teknologi komputer ya, termasuk juga dengan hardware-nya ya. Tidak hanya software tetapi juga hardware-nya. Hardware-nya juga harus didukung oleh kemampuan yang andal ya. Nah, hal semacam inilah yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem informasi yang berbasis kegeografian. Jadi ketika kita memanfaatkan teknologi komputer, mungkin kita pernah dengar komputer grafis ya, komputer grafis. Nah, komputer grafis inilah yang kemudian dimuati oleh informasi yang terkait dengan kebumian. Nah, ini yang kemudian berkembang. Nah, sebenarnya ini yang jadi hal penting ya. Jadi GIS itu sebenarnya adalah membangun model spasial. Ya. Apa yang diinginkan dari GIS itu menampilkan dunia nyata, ya, dunia nyata yang terpilih, ya, artinya yang apa kita inginkan informasinya itu diperoleh, ya. Jadi bagaimana kita menghadirkan dunia nyata, ya, real world biasanya ke dalam komputer dan
bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, jadi itu sebenarnya tujuannya ya. Makanya dalam banyak cara GIS mempresentasikan ya, penyederhanaan pandangan dari dunia nyata. Makanya kalau kita melihat definisi peta itu juga sebenarnya adalah simplifikasi ya. Tidak semua informasi yang ada di alam, gejala yang ada dalam kita tampilkan dalam peta, tidak. Tapi adalah informasi-informasi terpilih. Ya. Nah, persepsi dunia nyata itu tergantung pada pengamat, observer, katakannya seperti itu. Jadi bidang apa kita? Saya di bidang geografi, mungkin ada yang di bidang kesehatan, mungkin ada yang di bidang wildlife ya, atau biologi atau apa yang lainnya. Nah, itu semua akan membuat model-model yang sesuai dengan kepentingannya, ya. Nah, lebih jauh dunia nyata dapat dideskripsikan dalam fenomena yang tak terhingga jumlahnya. Ya, karena dunia sangat kompleks. Kalau dunia sangat kompleks, maka tidak semua informasi itu bisa kita sajikan. Ya, maka ada informasi atau informasi penting sesuai dengan kita, ya, sesuai dengan user yang akan kita tampilkan. Tidak semua, ya. Jadi ada yang terpilih. Nah, maka kemudian untuk menyajikan itu kita perlu struktur dan struktur yang sistematis ya, supaya informasi yang ingin kita sampaikan di dalam dunia nyata itu sesuai dengan yang diinginkan oleh kita atau user ya. Makanya nanti saya setelah ini akan cerita tentang sumber data. Dari sumber data itu tidak semua kita ambil. Mana saja yang akan kita pilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, untuk itu maka dunia nyata harus dibangun menjadi model, ya. Nah, kalau kita potret aja lah dunia ini kita potret. Maka kemudian kita lihat ada jaringan jalan, ada sungai, ada pohon, ada bangunan. Nah, masing-masing orang punya persepsi yang berbeda tentang objek-objek yang ada. Kalau saya sebagai eh, apa, ahli transportasi misalnya, maka saya menganggap bahwa jaringan jalan itu penting. Maka saya ambil data jaringan jalan yang kemudian saya olah menjadi informasi yang saya inginkan. Ya, saya nggak harus ngambil bangunan, nggak harus ngambil vegetasi, pohon, dan sebagainya nggak perlu. Saya hanya perlu ngambil jaringan karena saya konsen pada jaringan jalan tersebut. Makanya yang saya ambil jaringan jalan. Nah, yang lebih penting lagi, GIS itu harus membuat jaringan jalan ini menjadi model yang menyerupai transportasi sesungguhnya ya. Jadi kalau jalan itu searah ya di dalam GIS nanti harus kita tentukan juga bahwa segmen vektor ini harus searah, nggak boleh bisa membalik. Sehingga kalau itu menjadi arus transportasi atau menjadi apa namanya model arus pergerakan perjalanan atau pergerakan angkutan atau transportasi ya sarana transportasi maka dia juga nggak bisa membalik ya, ya. Makanya jangan heran kalau kita menggunakan Google Map atau kita menggunakan ya itulah yang paling umum ya Google Map. Ketika diminta kemana kita pergi, dia akan tunjukkan jalannya dan dia tahu persis bahwa jalan-jalan yang searah atau tidak searah itu mana yang bisa diakses, ya. Sehingga kemudian jalannya kan kalau kita lihat tidak lurus gitu saja ya, tapi mengikuti jaringan jalan dan jaringan jalan itu sesuai dengan kenyataannya dia itu searah atau nggak searah gitu. Bahkan dia bisa menentukan mana jalan yang besar, mana jalan yang kecil ya, karena sistematikanya sudah diatur di dalam GIS ya. Makanya kalau kita zoom in, zoom out, dia akan kelihatan tuh jalan yang besar mana, jalan nasional mana, jalan yang lain bagaimana itu bisa kita lihat ya. Cukup jelas ya, moga-moga cukup jelas. Nah,
Proses penafsiran kenyataan dengan suatu model dunia nyata ini kita sebut dengan pemodelan data ya, pemodelan. Karena ini yang nanti bisa kita lihat pada saat kita praktek ya. Nah, ini JS interdisiplinnya banyak sekali ya. Ada geografi, computer science ya, matematik ya. Kalau kita punya dasar ini semua bagus ya. Ya. Nah, kesehatan misalnya di mana? Di application. Nah, application ini cuma ditulis pendek tapi sebenarnya justru aplikasi ini jumlahnya paling banyak ya. Sekarang kalau kita lihat JS itu diterapkan hampir di semua bidang ilmu ya, hampir di semuanya ya. Ya, apakah itu kesehatan, apakah itu apa arsitek ya, apakah itu hampir semuanya ya, disiplin-disiplin itu hampir semuanya menggunakan ya, karena paham betul atau memahami betul bahwa grafis itu penting di dalam penyajian informasi. Nah, data geografis itu kita sebut juga dengan data spasial ya. Nah, terdiri atas dua hal yang penting, yaitu posisinya atau keberadaannya, where, dan atributnya, ya. Ditambah dengan waktu, karena keberadaan suatu objek itu terkait dengan waktu. Sekarang saya mungkin ada di rumah, ya. Besok saya sudah nggak ada di rumah, ya. Nah, sama ketika kita membuat peta, ya. Peta itu punya periode waktu, ya. Peta jaringan jalan atau itu mungkin periode waktunya ratusan tahun. Untuk peta geologi mungkin ratusan juta tahun ya. Untuk peta penggunaan lahan mungkin periodenya bisa 1 tahunan. Tapi kalau di daerah yang dinamikanya agak lambat mungkin bisa 5 tahunan kan begitu ya. Makanya perubahan-perubahan yang ada itu terkait juga dengan waktu, ya. Atribut objek itu menjawab what dan kedudukan posisi itu menunjukkan where, ya. Nah, GIS kemudian menghubungkan semuanya, ya. Bisa antar objek, bisa antar waktu, bisa juga yang lain-lain, ya, atau keduanya. Makanya hubungan spasial antar objek itu menjadi kekuatan dalam analisisnya. Contoh, kalau saya punya data penduduk tahun 2002 misalnya ya, di satunya lagi saya punya tahun 2022 misalnya, maka selisih 20 tahun mestinya banyak perubahan. Pada tahun 2002 kita melakukan kegiatan pemetaan, pada tahun 2022 kita juga melakukan kegiatan pemetaan. Nah, ketika ini kita gabungkan, maka kita tahu perubahan yang terjadi antara tahun 2002 dengan tahun 2022. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa bisa lihat bahwasanya apa saja yang menjadi apa hal-hal pokok di dalam GIS ya. Nah, di sini ditampilkan ada lima uh, faktor penting ya. Yang pertama, yang pertama itu adalah yang paling penting nih menurut saya ya, itu data ya, data. Jadi data ini satu hal yang sangat penting. Kemudian terkait dengan komputer apa, hardware dan software ya. Kemudian terkait dengan bagaimana kita melakukan analisis, bagaimana kita melakukan penyajian, itu metode. Kemudian siapa-siapa saja yang memanfaatkannya itu dari people ya. Jadi ini adalah di lima ini, GIS itu terdiri dari 5 hal ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan ini berkaitan langsung dengan komputer ya. Ya, komputer kan sama hardware, software, data, metode, brainware ya. Ya, ini sama sebenarnya, kurang lebih sama. Cuma apa yang diolah itu apa khusus kalau GIS itu adalah data geospasial. Makanya kalau kita lihat definisinya, sistem informasi geografis
adalah suatu sistem perangkat keras, perangkat lunak, dan data komputer, serta personel untuk membantu dalam memanipulasi, analisis, dan menampilkan informasi dalam lingkup lokasi spasial. Ya, makanya ada lokasi spasial, ada informasi, ada sistem, ada personel. Baik, saya lanjutkan. Nah, kenapa dia jadi penting? Karena dia bisa menampilkan, bisa memanipulasi, bisa melakukan analisis dan menyajikan data spasial. Ini kelebihannya. Ya, nanti kita bisa lihat banyak sekali sekarang informasi yang disajikan dalam bentuk data spasial. Sehingga dia disebut juga dengan peta-peta cerdas ya, karena bisa mengkaitkan satu dengan yang lain ya. Nah, ini definisi informasi dari Esri ya. Nah, ini data spasial ya. Jadi ada what, where, dan when ya. Jadi kita nanti perlu membangun data spasial ya. Apakah kita harus membangunnya semua? Tidak sebenarnya. Kalau data itu pernah dibangun oleh pihak lain, maka kita bisa memanfaatkannya. Jadi ini keuntungannya ya. Jadi kalau data itu sudah ada, maka kita tinggal memanfaatkannya saja. Ya, kalau pernah dibuat, maka kita tinggal memanfaatkannya saja. Tapi kalau belum pernah dibuat, ya kita harus melakukan namanya kita sebut dengan proses apa namanya membangun basis data. Ya. Nah, proses membangun basis data ini memakan waktu paling lama dalam GIS, yaitu sekitar 70 sampai 80% kegiatan. Jadi sebenarnya analisis itu hanya 20 kurang bahkan ya. Penyajian katakanlah penyajian 10%, maka analisis cuma 10% atau sisanya lah dua itu ya. Sedangkan membangun data spasial itu apa yang dipakai 80%. Cukup banyak ya. Nah, makanya eh, apa namanya? Proses pembangunan ini yang berusaha di apa di disusun sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa supaya semua orang bisa mengakses. Makanya di Indonesia sendiri muncul yang kita sebut dengan KSP atau kebijakan satu peta. Nah, ini sangat menguntungkan buat kita karena apa? Data-data yang pernah dibuat itu bisa kita akses. Artinya kita bisa menghemat waktu yang 80% tadi, ya. Ya, ini makanya saya masih ingat waktu saya zaman masih belum seperti itu, kegiatan membuat kegiatan riset penelitian, katakanlah skripsi atau tesis itu butuh waktu yang lama, ya. Karena apa? Kita harus digitasi, kita harus membangun datanya dulu, baru kemudian bisa menganalisisnya. Kalau sekarang mungkin sudah bisa kita hemat, ya. Karena apa? Datanya sudah tersedia. Kalaupun perlu dimanipulasi atau perlu diedit sedikit, itu sudah memanfaatkan data dasar yang tersedia. Jadi kita nggak perlu memakan waktu 80% tadi. Ya. Nah, makanya KSP ini sekarang sudah dicanangkan. Nah, teman-teman tinggal bagaimana memanfaatkannya saja. Ya. Pak, bagaimana kalau ada data yang belum tersedia? Nah, itu yang harus kita bangun. Ya. Tetapi dalam membangun data ini nanti banyak metode, ya salah satunya dengan metode atau dengan cara remote sensing atau penginderaan jauh ya misalnya. Nah itu bisa menghemat waktu juga ya. Jadi prosesnya juga nanti tergantung ya metode mana yang akan kita pakai. Baik, fungsi apa? Fungsi pemetaan pada kesehatan ya. Jadi mengapa masalah kesehatan perlu dipetakan? Nah, ini suatu pertanyaan yang penting ya. Nah, ini sebenarnya untuk meningkatkan informasi yang meningkatnya informasi yang diperoleh ya. Jadi seperti tadi contoh aja. Kalau kita tahu di mana apa lokasi-lokasi penderita penyakit apa gitu ya. Misalnya kayak tadi ada mahasiswa saya yang terkait dengan
ISPA misalnya ya, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, kalau kita bisa tahu penderita-penderitanya di mana saja dan kemudian akan membentuk pola tertentu. Nah, ini kan bisa kita kaitkan pola tersebut dengan keberadaan objek yang lain, misalnya industri, misalnya apa kondisi bangunan, misalnya apa lingkungan yang lainnya, ya ini bisa kita kaitkan sehingga kita bisa dengan lebih akurat menentukan apa permasalahannya, ya. Nah, karena apa? Karena masalah kesehatan tidak terlepas dari unsur spasial, ya. Nah, ini akan saya jelaskan. Begini, contoh aja, misalnya nyamuk, ya. Keberadaan nyamuk itu sangat terkait dengan habitat nyamuk itu sendiri, ya. Karena nyamuk perlu makan, nyamuk perlu berkembang biak, nyamuk perlu tempat istirahat dan seterusnya, ya. Maka kalau tempatnya atau lingkungannya nggak sesuai dengan dia, maka nyamuk itu juga nggak hidup di situ, gitu, ya. Nah, makanya kalau lingkungannya sesuai atau continuous ya, secara periodik dia kehidupannya nggak terpotong oleh satu kondisi tertentu, ya misalnya panas ekstrim atau dingin ekstrim, maka habitat ini atau habitat dari nyamuk tersebut bisa bisa apa? Bisa continuous. Nah, ini yang berbahaya kan sebenarnya kan. Tapi kalau ada kondisi ekstrim di mana eh, faktor-faktor tertentu sangat sangat ekstrim, bahkan kalah suhu pada suatu saat ada kemarau panjang sekali atau pada satu saat ada suhu dingin sekali dan sebagainya, itu kan menyebabkan nyamuk itu nggak hidup, ya. Makanya kita bisa lihat mengapa nyamuk banyak di daerah tropis, ya. Kemudian menjelaskan permasalahan kesehatan, ya. Sebaran kejadian penyakit dan objek penting kesehatan ini mulai banyak dibuat. Kemarin kami ada riset juga terkait dengan KKP, yaitu bandara, ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, di mana ya kita sebaiknya masang trap, misalnya ya untuk mengamati apa nyamuk yang ada. Nah, itu kan memilih tempatnya saja eh, mungkin bisa jadi satu model tersendiri ya dengan menggunakan GIS. Kenapa harus saya tempatkan di sana? Nah, itu. Nah, tapi nggak semua orang juga kemudian bisa bisa apa? Saya misalnya ya ahli GIS misalnya, saya ahli GIS. Kalau saya tidak paham dengan kepentingan aplikasi dan model yang akan diterapkan, maka analisis saya juga nggak akan bagus, gitu ya. Analisis saya ya eh, tidak baik, ya. Nah, besok saya akan tunjukkan tuh ya. Kalau ada kesalahan di dalam membuat model, ya bisa jadi. Nah, eh, secara teknis JS bisa melakukannya, tetapi secara konseptual dia gagal melakukan. Ya, bisa jadi seperti itu karena dalam pembangunan model dibutuhkan, masih tetap dibutuhkan people tadi ya, pola pikir, ya. Itu penting, ya. Bahkan AI sekarang juga harus dipancing dengan suatu apa hubungan terlebih dahulu, ya. Nah, membangun model prediksi berdasarkan hasil analisis. Oh, sorry, proses kejadian penyakit itu bisa penularan, ya, kaitan antar unsur, ya, yang berhubungan dengan kejadian dan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian juga dapat menjelaskan permasalahan dalam membangun model prediksi, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan juga di aplikasi, ya, mungkin di bagian yang ketiga. Nah, metode pemetaan juga macam-macam, ya. Bagaimana proses translasi atau perubahan, ya, data berdasarkan pada facts. Facts ini anu ya. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu, ya.
pengetahuan tentang kenapa sesuatu itu tentang tentang sesuatu ya, pengetahuan tentang faktanya ya. Nah, kalau kita sudah memahami faktanya, ini adalah satu metode juga. Kalau kita sudah tahu faktanya, maka kita bisa mengkaitkan data kita dengan fakta tersebut, sehingga kita kemudian dapat membangun modelnya ya. Nah, informasi apa yang ingin satu itu tentang apa yang ingin kita sajikan, yang kedua apa yang ingin kita analisis ya. Nah, ini biasanya yang pertama kita sebut visualisasi ya. Bagaimana data itu bisa menjelaskan, memberi gambaran yang baik ya tentang informasi apa yang ingin disampaikan. Nah, kalau analisis itu bagaimana hubungan antar data ini ya diolah, diatur sedemikian rupa supaya hubungan antara satu informasi dengan informasi yang lain itu bisa match ya. Ini saya seringkali memberi gambaran seperti ini contohnya. Kenapa sih terjadi longsor? Ya, kenapa sih terjadi longsor? Longsor itu terjadi syaratnya kan banyak ya. Satu, tanahnya lepas ya, artinya materialnya itu bisa tidak mengikat ya. Yang kalau tidak mengikat tapi bidangnya data ya nggak bisa longsor ya. Karena longsor itu terjadi ada aspek ketinggian yang berbeda ya atau kemiringan lereng ya. Nah, kemudian ada faktor beban ya, misalnya vegetasinya ya, kemudian ada bidang pelinsnya kan macam-macam ya. Artinya begini, banyak faktor yang yang baru kemudian dari faktor-faktor itu dapat mengakibatkan longsor ya. Jadi sekarang Pak, gimana ya kalau misalnya longsor itu terjadi ya kita tinggal kumpul-kumpulkan aja apa tema-tema yang kita butuhkan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya longsor ya. Jenis tanahnya, kemiringan lerengnya, kemudian curah hujannya, tutupan vegetasinya. Nah itu ada empat, sudah ada empat. Bisa lima, bisa enam. Bagaimana kita bisa memahami itu? Ya, kalau itu sudah ada fact-nya, sudah ada faktanya, ya bahwa kejadian itu sebabnya adalah ini, ya. Bisa ya, bisa dipahami ya, semoga ya. Nah, ini kemudian 5 kategori kegiatan aplikasi SIK untuk kesehatan. Biasanya apa saja, ya? Yang pertama itu pemetaan kejadian atau prevalensi. Yang kedua itu pemetaan hubungan antara kejadian atau prevalensi dan variabel lain yang berpotensi terkait. Ya, jadi pertama petakan dulu aja, ya, memetakan dulu. Ini kadang-kadang kita sebut dengan model deskriptif. Ya. Jadi petakan dulu kejadiannya itu paling sering ya dilakukan. Ya. Misalnya ada kejadian apa ya stunting misalnya kita petakan di mana saja yang terjadi stunting. Gitu ya. Nah, yang kedua pemetaan hubungan antara kejadian. Nah, artinya kok bisa ya stunting terjadi di situ? Kenapa ya? Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan faktor satu mungkin kemiskinan lahan ya atau daya dukung lahan yang atau bukan daya dukung ya, tapi apa ya potensi wilayah yang rendah misalnya itu bisa saja ya tanahnya tidak subur kemudian macam-macam ya jadi eh, kalau tanahnya nggak subur tanamannya atau ada gangguan-gangguan yang lain yang kita nggak tahu ya. Nah, faktor-faktor itulah yang kemudian kita kaitkan. Sehingga kalau kita tahu, oh stunting di sini, ya, stunting di wilayah ini disebabkan oleh apa? Kalau kejadian ini disebabkan oleh apa? Itu bisa kita lihat kalau kita sudah menghubungkan antara satu tema dengan tema yang lain. Nanti biasanya dilakukan di kategori yang kedua. Kemudian kategori yang ketiga biasanya terkait dengan model-model akuisisi data yang baru, ya. Jadi kayak kemarin saya nyoba riset dengan menggunakan GPS ya untuk memetakan
keberadaan hewan misalnya, atau kita menggunakan apa teknologi penginderaan jauh untuk mendapatkan apa gitu ya. Itu yang ketiga ini. Jadi kenapa makin bagus metode yang kita pakai, makin cepat, maka makin efisien, biasanya seperti itu ya. Dan yang nggak boleh dilupakan adalah akurasi, ya akurasinya meningkat atau enggak, ya. Nah, kalau kita sudah bisa menghubungkan satu dengan yang lain, maka biasanya muncul apa? Kita bisa menghubungkan satu dengan lain menjadi satu model, ya, menjadi satu model hubungan. Makanya akan muncul suatu formulasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua sudah memahami, oh ternyata kejadian A ini disebabkan oleh faktor A, B, C, D gitu ya. Maka walaupun itu belum kejadian, kadang-kadang kita bisa memodelkan faktor A begini, faktor B begini, faktor C begini. Wah, hati-hati nanti akan terjadi begini. Karena kita sudah tahu apa ininya ya, apa modelnya itu seperti apa ya, formulasinya akan seperti apa ya. Nah, yang kelima, kategori yang kelima itu biasanya terkait dengan ulasan tentang penggunaan GIS ya dalam dunia kesehatan. Nah, ini saya ambil dari WHO ya. Biasanya di kesehatan ada lima. Kita mau pilih yang mana ya? Silahkan ya. Saya biasanya senang di satu, dua, tiga, loh, lima lima. Tapi yang paling banyak saya biasanya di ketiga ya, metode akuisisi yang baru, kemudian model. Nah, itu yang biasanya. Karena kadang-kadang kejadian ini kita seringkali dihadapi permasalahan dengan akses data yang nggak mudah. Baik, itu kira-kira yang terkait dengan apa namanya pengantar sistem informasi geografi untuk kesehatan. Nanti akan saya lanjutkan dengan yang kedua, ya, yang kedua tentang sumber data kita ambil dari mana saja, ya. Baik, saya break dulu untuk sesi yang satu. Nanti kita lanjutkan untuk sesi yang kedua.